Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memohon maaf atas tragedi nahas pesawat jet. Satu komentar rasis dilempar ke Indonesia, tapi yang runtuh justru reputasi satu negara. Dari Asia Tenggara sampai Eropa, gelombang boikot mengguncang industri hiburan dan pariwisata mereka hingga rugi miliaran. Bahkan bos label musik terbesar dunia ikut turun tangan. Apa yang sebenarnya terjadi sampai perang digital ini berubah jadi krisis global? Semua bermula dari sebuah konser grup asal Korea Selatan di Kuala Lumpur pada akhir Januari 2026. Acara yang seharusnya menjadi panggung selebrasi musik dan kebersamaan justru menyisakan kontroversi. Seorang penggemar membawa kamera profesional berukuran besar, melanggar aturan ketat penyelenggara. Penonton lokal menegur karena merasa terganggu dan aturan sudah jelas disosialisasikan. Video teguran itu menyebar cepat di berbagai platform media sosial. Dalam hitungan jam, potongan gambar tersebut sudah ditonton ratusan ribu kali. Mayoritas komentar awal sebenarnya wajar, hanya mengingatkan agar tamu menghormati aturan tuan rumah. Namun suasana berubah ketika sebagian netizen Korea Selatan tersulut emosi. Alih-alih meminta maaf atau menenangkan situasi, sebagian dari mereka justru melontarkan komentar bernada meremehkan. Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Filipina disebut sebagai negara miskin dan tidak beradab. Komentar tersebut berkembang menjadi stereotip lama yang seharusnya sudah lama terkubur oleh zaman. Puncaknya adalah ketika muncul hinaan yang menyamakan warga Asia Tenggara dengan hewan. Kata-kata seperti monyet dan kera digunakan secara terbuka di ruang publik digital. Bagi masyarakat Indonesia, ini bukan lagi sekadar perang komentar biasa. Ini sudah menyentuh ranah martabat, identitas, dan harga diri. Netizen Indonesia yang dikenal solid langsung bergerak. Tagar Perlawanan Bermungkilan. Solidaritas tak butuh waktu lama untuk meluas ke Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Raza Tersinggung yang sama menyatukan mereka dalam satu narasi kolektif. Istilah Southeast Asia Siblings, atau yang disingkat SAINGS menjadi simbol persatuan baru. Aliansi digital ini bukan sekadar balas dendam, melainkan respons terkoordinasi terhadap perilaku diskriminatif. Mereka menyepakati satu strategi utama, bukan menghina balik, melainkan memukul lewat kekuatan ekonomi. Seruan boikot perjalanan wisata ke Korea Selatan mulai digaungkan. Ribuan unggahan membatalkan tiket pesawat dan hotel dibagikan sebagai bentuk protes. Kampanye ini disertai ajakan mengalihkan destinasi liburan ke negara lain yang dianggap lebih menghargai keragaman. Efeknya terasa cepat. Agen perjalanan melaporkan peningkatan permintaan pembatalan dari pasar Asia Tenggara. Hotel dan operator tur mulai merasakan penurunan reservasi untuk musim berikutnya. Isu ini tak lagi sekadar viral, melainkan mulai berimbas pada angka transaksi real. Sorotan internasional pun mulai berdatangan. Media di Prancis dan Jerman mengulas fenomena solidaritas digital Asia Tenggara sebagai studi kasus kekuatan konsumen modern. Di Belanda dan Brasil, pengamat sosial menekankan bahwa industri budaya global harus bebas dari sikap superioritas rasial. Korea Selatan selama ini dikenal sebagai eksportir budaya pop melalui gelombang Hallyu. Drama, musik, kosmetik, hingga pariwisata menjadi tulang punggung diplomasi lunak mereka. Namun insiden ini menunjukkan bahwa reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa goyah, hanya karena kelalaian etika di ruang digital. Kota seperti Seoul mulai mencatat perlambatan transaksi di beberapa pusat belanja yang biasanya ramai turis Asia Tenggara. Pulau Jeju yang mengandalkan wisata internasional ikut terdampak oleh berkurangnya penerbangan. Busan sebagai kota pelabuhan dan destinasi pesisir juga mengalami koreksi target kunjungan. Asosiasi Biro Perjalanan di sana menghadapi lonjakan klaim pengembalian dana. Sektor perhotelan mencatat tingkat hunian yang lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah jika dikonversi dari nilai mata uang setempat. Tekanan ekonomi itu diikuti tekanan reputasi. Figur publik dan kreator konten asal Korea mulai dibanjiri komentar kritis dari audiens Asia Tenggara. Tingkat interaksi positif menurun, sementara kontrak iklan menjadi lebih berhati-hati dalam memilih wajah promosi. Perusahaan hiburan besar menyadari bahwa polarisasi sentimen ini berbahaya. Mereka tidak bisa membiarkan pasar utama di Asia Tenggara merasa tersinggung. Kawasan ini merupakan kontributor signifikan dalam streaming, pembelian album, dan tiket konser. Di tengah situasi memanas, pemerintah Korea Selatan melalui kementerian terkait mencoba meredam keadaan. Pernyataan resmi dikeluarkan untuk menegaskan bahwa komentar rasis tersebut berasal dari oknum. Mereka menekankan komitmen terhadap toleransi dan kerjasama internasional. Namun publik Asia Tenggara menilai pernyataan saja tidak cukup. Mereka menuntut edukasi inklusivitas yang nyata, bukan sekadar rilis pers. Konsumen modern ingin melihat perubahan sistemik, bukan klarifikasi sesaat. Di Indonesia sendiri,
Momentum ini memicu refleksi kolektif. Banyak anak muda mulai menyuarakan kebanggaan terhadap budaya lokal. Industri kreatif dalam negeri didorong untuk lebih percaya diri, tanpa harus selalu membandingkan diri dengan produk luar. Kementerian Pariwisata Indonesia melihat peluang untuk mengoptimalkan sentimen ini menjadi promosi destinasi domestik. Ajakan berwisata di dalam negeri digaungkan sebagai bentuk dukungan ekonomi nasional. Solidaritas digital berubah menjadi kampanye cinta produk lokal. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran kekuatan dari produsen ke konsumen. Di era media sosial, reputasi negara dan korporasi dapat diaudit publik setiap detik. Satu kesalahan komunikasi bisa berujung pada konsekuensi finansial yang luas. Tekanan global membuat para eksekutif industri musik internasional ikut turun tangan. Mereka menyadari bahwa konflik berkepanjangan dapat menggerus nilai pasar regional. Intervensi dari figur berpengaruh di dunia hiburan menjadi sinyal bahwa isu ini tidak bisa dianggap remeh. Perusahaan label raksasa yang memiliki jaringan global mulai mengeluarkan panduan internal mengenai sensitivitas budaya. Mereka menegaskan pentingnya pelatihan lintas budaya bagi artis dan staf. Industri hiburan tak lagi bisa berjalan dengan asumsi bahwa popularitas otomatis berarti kekebalan kritik. Perang digital ini juga membuka diskusi tentang moderasi konten di platform media sosial. Banyak pihak menilai perlu adanya penguatan kebijakan terhadap ujaran kebencian lintas negara. Kebebasan berekspresi harus berjalan seiring tanggung jawab moral. Di sisi lain, netizen Indonesia menunjukkan pola respons yang relatif terarah. Mereka mengumpulkan bukti, menyusun narasi, dan menghindari balasan rasis. Strategi ini memperkuat posisi moral di mata komunitas internasional. Aliansi Regional Asia Tenggara menjadi contoh bagaimana solidaritas dapat menembus batas geografis. Tanpa koordinasi formal antar pemerintah, masyarakat sipil mampu menciptakan tekanan nyata. Ini adalah bentuk diplomasi rakyat yang tidak bisa diremehkan. Krisis ini mengajarkan bahwa industri jasa sangat rentan terhadap fluktuasi sentimen. Pariwisata dan hiburan bergantung pada persepsi positif. Begitu kepercayaan retak, pemulihannya membutuhkan waktu panjang dan biaya besar. Negara dengan ekspor budaya tinggi harus menjadikan inklusivitas sebagai indikator utama keberhasilan. Dominasi pasar bukan jaminan stabilitas jangka panjang. Integritas dan penghormatan terhadap keragaman justru menjadi fondasi yang lebih kokoh. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran bagi generasi muda Indonesia. Kebanggaan nasional tidak harus diwujudkan lewat kebencian. Cukup dengan menunjukkan bahwa kita memiliki daya tawar ekonomi dan solidaritas yang kuat. Kekuatan Asia Tenggara sebagai pasar kolektif kini semakin diperhitungkan. Konsumen di kawasan ini bukan lagi objek, melainkan subjek yang menentukan arah tren. Ketika mereka bersuara bersama, dampaknya terasa hingga ke pusat industri global. Perang digital yang bermula dari satu komentar rasis berubah menjadi momentum redefinisi hubungan budaya lintas negara. Ia mengingatkan bahwa di era keterhubungan tanpa batas, etika adalah mata uang paling mahal. Dan siapapun yang meremehkan martabat bangsa lain harus siap menghadapi konsekuensi yang jauh